Assalamualaikum. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Martunis, guru bidang PJOK UPTD SD Negeri 3 Jilid, Biren, Aceh. Sahabat rumah belajar, saat ini kita akan mempelajari gerak dasar lokomotor dalam aktivitas perkenalan air pada siswa kelas 2. Semuanya pada suka berenang dan bermain air kan? Cakep. Renang adalah suatu aktivitas yang dilakukan di dalam air dengan gerakan tubuh agar tidak tenggelam. Kegiatan renang sudah ada sejak masa prasejarah. Bukti terkuat mengenai berenang adalah lukisan-lukisan tentang berenang dari zaman batu yang ditemukan di Gua Berenang yang berdekatan dengan Wadi Sora di Mesir. Olahraga renang pertama kali dipertandingkan dalam Olimpiade modern pada tahun 1896 atau 126 tahun yang lalu di Athena, Yunani. Setelah pagelaran Olimpiade tersebut, renang semakin digemari banyak orang karena renang dianggap sebagai aktivitas sederhana yang penuh manfaat. Dari anak balita sampai orang tua boleh melakukan renang, sebab renang tidak ditentukan pada usia, melainkan pada kemampuan. Sahabat, aktivitas air ini dapat sahabat lakukan tidak hanya di kolam renang ya, tapi juga di laut, danau, sungai, atau parit-parit irigasi. Yang terpenting adalah aspek keamanan tersebut. Jadi, sahabat tidak dianjurkan untuk melakukan aktivitas air sendirian ya. Nah, gimana sahabat? Sudah semangat kan untuk melakukan kegiatan kita hari ini? Tunggu dulu. Ayo simak beberapa penjelasan berikut untuk memperkaya pengetahuan kita tentang perkenalan air. Sahabat rumah belajar, aktivitas perkenalan air adalah tahap awal bagi setiap orang yang ingin belajar renang. Secara umum, tahapan aktivitas perkenalan air ada 5. Pertama, pemanasan. Sahabat, jangan lupa melakukan pemanasan sebelum masuk ke dalam air ya. Aktivitas ini dianggap sangat penting karena akan ada perubahan kondisi dan suhu tubuh saat berada dalam air. Bila sahabat rumah belajar tidak melakukan pemanasan, dikhawatirkan akan terjadi cedera otot seperti pegal atau kram. Nah, jadi pemanasan ini sangat perlu ya sahabat. Kedua, berdiri dalam air. Adapun tahapan yang sahabat lakukan pada tahap kedua ini yaitu terlebih dahulu sahabat mencari lokasi kolam renang yang dangkal, yang kira-kira airnya tidak melewati batas dada. Kemudian, perlahan sahabat masuk ke kolam renang dan coba berdiri. Selanjutnya, sahabat mulai basahi badan dengan memasukkan seluruh tubuh dalam air. Boleh juga sahabat menyemprotkan air dengan teman biar seru. Tapi jangan kena pak gurunya ya. Ketiga, menggerakkan badan di dalam air. Pastikan sahabat sudah mampu berdiri dengan baik di kolam renang. Langkah selanjutnya, sahabat coba gerakkan anggota badan mulai dari kepala, tangan, hingga kaki secara bebas dan leluasa. Keempat, berjalan di air. Sahabat, coba lakukan gerak berjalan di air. Boleh dibantu teman? Boleh dong. Lakukan terus-menerus tahap ini sampai sahabat rumah belajar merasa nyaman dan mampu untuk melakukannya secara mandiri. Kelima, atau tahap terpenting adalah pernapasan. Perlu sahabat rumah belajar pahami bahwa pernapasan dibagi dua, yaitu menarik nafas dan melepaskannya. Pada aktivitas di dalam air, pernapasan merupakan faktor penting untuk menjaga kontrol tubuh dan kemampuan tubuh. Pertanyaannya, bagaimana ya kita mengatur nafas di air? Sahabat, mulailah untuk menarik nafas panjang, kemudian wajah dimasukkan ke dalam air. Setelah seluruh wajah berada di dalam air, coba sahabat tahan nafas untuk beberapa saat. Bila dirasakan cukup, kemudian sahabat lepaskan nafas di dalam air yang ditandai munculnya gelembung-gelembung udara yang keluar dari hidung atau mulut sahabat. Terus lakukan tahap ini sampai sahabat terbiasa. Sahabat, apakah penjelasan tahapan-tahapan tersebut sudah bisa dimengerti? Sahabat rumah belajar, apa sih
memainkan radang sendi. Selanjutnya, tentang menjaga keselamatan di air. Sahabat, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan sebelum kita melaksanakan kegiatan aktivitas air agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pertama, memakai pakaian yang bisa leluasa dan nyaman dalam bergerak. Kedua, gunakan pelampung untuk membantu sahabat mengapung di air. Ketiga, kacamata renang. Keempat, kaki kata. Bagaimana sahabat? Sudah siap untuk bermain air? Tunggu dulu, jangan buru-buru. Tetap ikuti instruksi dan arahan Pak Guru ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang aktivitas perkenalan air pada siswa kelas 2. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Pak Ahmad makan tomat tidur bersandar. Salam hormat sahabat rumah belajar. Wassalam.